Ialah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di balasannya bagi kami anak-anak-Mu membaca, mendengar dan merenung akan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Agar apa yang kami baca, kami dengar, boleh kami renungkan dan kami jalankan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Ialah yang Maha Pengasih dan Penyayang untuk anak-Mu yang Tuhan beri kuasa untuk menyampaikan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ada bersama-sama dengan anak-Mu Tuhan. Karena anakmu yakin dan percaya dia tidak akan mampu berjalan sendiri Tuhan. Dia tidak akan mampu menyampaikan firman-Mu tanpa cinta kasih Tuhan di tengah-tengahnya Tuhan. Ialah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Biarlah cinta kasih Tuhan terus melingkupi kami semua, baik yang akan menyampaikan, baik yang mendengar, dan kami siap melakukannya Tuhan. Ialah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini doa, ini ucapan syukur kami Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Kita sama-sama membuka kitab kita dari Matius 22 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22 dengan perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan pada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heran mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidup dan kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Merdeka. Salam Papa Mama jemaat Tuhan. Kita pada saat ini, saya melihat muka-muka kita tidak ada cerianya. Tapi kita pada saat ini merayakan atau mensyukuri akan karya baik Tuhan kepada nenek moyang kita dulu, pahlawan-pahlawan kita dulu. Tetapi kita hanya menikmati saja pada saat ini. Begitu loyonya, begitu mukanya, tidak makan minum 1 minggu. Bapak mama jemaat Tuhannya dikasih Tuhan. Kita tidak merasakan begitu pedihnya penjajahan dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi kita pada saat ini kita hanya syukuri saja. Kita begitu loyo saudara-saudara. Sebenarnya kita bersuka cita.
Kita bergembira ria atas kemerdekaan ini. Tetapi kita tidak meresponi atau merasa apa yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita dulu. Di manakah tanggung jawab kita anak bangsa sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Papa mama jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh mensyukuri ulang tahun kemerdekaan kita ke 77 tahun. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada hidup dan kehidupan kita benar-benar hidup orang yang benar-benar hidup kita bebas dan merdeka. Kalau kita mengalami dijajah, kerja paksa, dan segala macam yang dilakukan oleh penjajahan bagi hidup dan kehidupan kita, mungkin kita mati. Mungkin kita tidak berdaya lagi. Tetapi kita hanya mensyukuri saja pada saat ini. Kita begitu loyal saudara-saudara. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sinode Gemi menentukan tema bagi hidup dan kehidupan kita, orang-orang Gemi atau orang-orang percaya dalam Gemi, tanggung jawab iman terhadap bangsa. Bapak mama jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita datang bersekutu saja ini hari, kita bisa dapat hitung oleh jari untuk mensyukuri karya baik Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita semua. Tetapi kita tidak mau datang bersekutu bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di manakah tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah dimerdekakan oleh pahlawan-pahlawan kita, dan kita juga dibangkit, dimenangkan lewat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kitalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bebas dalam hidup dan kehidupan kita, tanpa ada jajahan, tanpa ada pemeras hidup. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada pembacaan kita. Bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia menentukan tema bagi kita tentang membayar pajak kepada kaisar.
Pada saat itu saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa golongan dalam agama Yahudi. Farisi, kaum Selo, dan lain-lainnya. Mereka bertanya, bagaimana tentang membayar pajak? Mereka tidak mau, atau mereka memberontak. Membayar pajak ini kepada kaisar karena dianggap kafir. Bapak mama jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Sebaliknya orang Farisi membolehkan pajak kepada kaisar. Bapak mama jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Pada saat itu Mesias datang untuk membebaskan mereka dari tangan penjajahan kafir. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan tentang pajak Bapak Mama jemaat Tuhan adalah strategi untuk menjerat Yesus. Anda kata Yesus menjawab bahwa boleh membayar pajak pada kaisar. Maka orang-orang Yahudi akan kecewa dan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang mestinya membebaskan mereka. Sebaliknya, bila Yesus mendorong mereka untuk tidak membayar pajak, maka ia akan diadu. Maka ia akan diadukan kepada penguasa Romawi pada saat itu untuk dihukum. Bapak mama jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang beriman di mana sinode mengajari kita untuk selalu bertanggung jawab dalam segi hidup dan kehidupan kita. Baik hidup dalam pemerintahan maupun hidup dalam lingkup masyarakat, gereja, dan keluarga. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam menghadapi jebakan itu
dengan cerdasnya Tuhan kita Yesus Kristus meminta mereka menunjukkan gambar dan mata uang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata uang itu adalah dinar dan milik kaisar. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, berikanlah kepada pemilik itu, dan ingat juga Allah. Bapak, mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ini membaca pembacaan kita pada saat ini, bagaimana kaum Selot, orang Saduki ini, mereka tidak mau dipajak. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pertanyaan mereka, lewat ini komunikasi mereka dengan Tuhan kita Yesus Kristus, mereka juga mau untuk membayar pajak. Karena uang itu adalah gambar kaisar. Dan sepatutnya juga kembali kepada kaisar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga diberikan kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malah hidup kita bertanggung jawab dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pembacaan kita pada sore hari ini dijadikan dasar bagi orang-orang Kristen dimanapun berada, khususnya kita di pos ini. Marilah kita menjawab panggilan di tengah-tengah kehidupan berbangsa, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa hidup dan kehidupan kita ini punya dua kewargaan, yakni warga kerajaan Allah dan warga negara. Saudara-saudara yang
Diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita wajib mewujudkan kehidupan iman kita di tengah dunia ini dengan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, ikut membangun bangsa, memenuhi kewajiban sebagai warga negara, dan ikut partisipasi memberikan hidup dan karya bagi bangsa. Agar kemerdekaan itu benar-benar terwujudkan lewat hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah hidup dari kehidupan kita belajar memberi diri untuk menjadi orang yang berpartisipasi dengan sesama kita. Ajarilah hidup kita saling mengasihi satu dengan yang lain, agar tercipta dan terwujudnya kemerdekaan itu nyata dalam hidup dan kehidupan setiap kita. Kiranya firman ini memberkati setiap kita. Amin. Baik bapaknya mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mengaku iman percaya kita. Dan saya jemput Bapak Mama jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Kalau kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli.